Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang udah menonton dan mengklik kembali video saya, kalian yang menonton video ini hebat juga loh. Soalnya, saya udah lama banget nggak upload video lagi. Sekitar 1 bulan yang lalu mungkin ya. Oke, sekarang saya mau membahas anime yang sedang hype banget sejak perilisannya tertanggal 7 Desember 2020. Yang tak lain dan tak bukan adalah Attack on Titan Final Season. Sejak perilisannya di bulan Desember kemarin, yaitu pada saat episode ketiga, saya ingin membahas hal tersebut. Ada sesuatu yang bikin saya untuk membuat video ini dan kemunculan Eren saat berbicara dengan Falco. Oke, kita lanjut aja ke pembahasannya. Oke, sebelum itu saya akan memberikan singkatan cerita terlebih dahulu ya. Oke, singkat doang kok, seperti pengenalan aja. Sosok Eren Yeager merupakan protagonis utama cerita dalam seri Attack on Titan dan menjadi salah satu karakter protagonis dalam 1 dekade terakhir. Nah, meskipun populer, tidak semua fans menyukai atau memiliki simpati kepada Eren. Karena Eren memiliki sifat atau karakter yang memiliki kemiripan dengan rival dari karakter utama dibandingkan sang pahlawan utama dalam sebuah cerita. Meskipun para fans dari Attack on Titan akan melihat sisi lain dari Eren di musim keempat ini, namun di musim terakhir ini juga diperlihatkan bahwa salah satu karakter antagonis dalam ceritanya juga ternyata tidak kalah tragis dan pantas mendapatkan simpati yang sama seperti Eren. Dia adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Reiner Braun, sang pemilik armor Titan. Dalam episode ketiga kemarin, kita diperlihatkan cerita masa lalu dari sudut pandang seorang Reiner Braun. Reiner diperlihatkan sangat depresi dan selalu mengalami penyesalan besar dalam hidupnya. Dan seperti yang kita tahu, Reiner sebelumnya harus menyusup ke belakang garis musuh, dan tepatnya ke dalam wilayah Pulau Paradis, untuk mencari keberadaan Founding Titan dan kemudian mengambilnya kembali untuk dibawa kembali kepada Marley. Setelah misi tersebut gagal, Reiner kemudian langsung kembali bergabung dengan pasukan Marley lainnya dalam pertempuran melawan pihak Aliansi Timur Tengah. Mengalami 2 masa terberat dalam hidupnya, membuat Reiner harus berada di titik terendahnya. Dia bahkan menangis dan mengalami trauma berat. Sampai-sampai dia hendak membunuh dirinya sendiri dengan menembakkan senapan ke dalam mulutnya. Dalam episode tersebut, kita juga dapat melihat sedikit cerita masa lalu dari sosok Reiner Braun dan menjelaskan semua aksi yang dia lakukan. Reiner ternyata lahir dari seorang ibu yang berasal dari Eldian dan ayah yang seorang penduduk Marley. Reiner sendiri berusaha secara mati-matian untuk bisa masuk ke prajurit Marley agar dia bisa mendapatkan titel kehormatan Marley. Reiner juga sangat pekerja keras sampai kemudian dia bisa dipilih menjadi penerus dari armor Titan. Meskipun Reiner berhasil mendapatkan semua pencapaian yang bisa dia raih, sayangnya dia masih ditolak oleh ayahnya yang rasis, yang merasa malu karena menjadi ayah dari seorang anak yang memiliki darah iblis dalam dirinya. Hal ini tentunya menjadi momen yang paling menyakitkan dan membekas dalam diri Reiner. Di usianya yang menjelang dewasa, Reiner kemudian ditugaskan oleh pihak militer Marley bersama 3 orang prajurit lainnya, yaitu Annie, Bertolt, dan Marcel. Di usia mereka yang masih sangat muda, mereka harus menjalani misi yang paling berbahaya dan mematikan dalam hidup mereka, yaitu menyusup ke wilayah Pulau Paradis. Sayangnya, di tengah-tengah misi, mereka harus kehilangan sang kapten mereka, yaitu Marcel, yang dimakan oleh Ymir dalam From Pure Titan. Sebenarnya, mereka sempat berniat kembali ke Liberio, mengingat setelah kematian Marcel, maka misinya dianggap sudah gagal. Namun, Reiner bersikeras bahwa untuk tetap menjalankan misi tersebut. Sempat terjadi debat, dan pada akhirnya mereka pun melanjutkan misi tersebut. Dan akhirnya, apa yang kita lihat di episode 1 musim perdana serinya adalah hasil perbuatan dari mereka. Dalam peristiwa tersebut, Eren harus mengalami momen mengerikan, di mana ibunya dimakan oleh Titan. Ini adalah salah satu momen dalam hidup Eren yang menjadi pemicu berubahnya sikap Eren yang sekarang. Namun ironisnya, di saat mereka bertiga pada akhirnya berhasil menyusup ke Pulau Paradis dan bergabung dengan Survey Corps, Reiner bahkan menjadi motivator dan contoh bagi Eren. Namun, setelah 5 tahun menyamar, pada akhirnya semua rahasia mereka terbongkar dan hanya Reiner yang saat itu berhasil keluar dari Pulau Paradis. Annie berhasil ditangkap namun dia mengurung dirinya dalam sebuah kristal yang keras.
Bertolt sendiri pada akhirnya dimakan oleh Armin Arlet, yang mana kekuatan kolosal Titannya menjadi milik Armin. Dan di musim terakhir ini, dia pun berusaha melindungi Gaby agar tidak mengalami penderitaan yang sama dengan dirinya. Dan di episode 5 dari musim keempatnya yang berjudul Deklarasi Perang, Rainer Braun akhirnya kembali bertemu dengan Eren Yeager yang melakukan hal yang sama dengan Rainer, yaitu menyusup ke belakang garis pertahanan musuh. Eren berpura-pura menjadi salah satu korban perang, sampai dia berhasil mendapatkan perhatian dari Falco. Rainer tidak bisa berbuat apa-apa di depan Eren, di mana dia hanya bisa menangis, menyesali perbuatannya dan mengakui bahwa pada saat itu dia hanya ingin menjadi pahlawan. Rainer Braun mengaku bahwa dia ingin diakui oleh orang-orang, karena itulah dia tetap memaksa Annie dan Bertolt untuk tetap menjalankan misi. Menjadi pahlawan di sepanjang serinya dan menahan kengerian yang dia alami dalam hidupnya, Eren berhasil mendapatkan simpati dari para fans. Namun, bila disandingkan dengan apa yang terjadi pada diri Rainer Braun, trauma yang dia alami pun tidak kalah besar dari Eren. Melihat penderitaan yang dia alami pun, rasanya Rainer Braun pantas juga mendapatkan simpati dari para fans, mengingat apa yang dia alaminya selama ini. Nah, kalau menurut kamu, bagaimana? Yuk, tuliskan di kolom komentar. Oke, itu dia video singkat hari ini yang bisa saya buat dan saya bahas. Mohon maaf sekali jika masih ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.